Ya, teman-teman, hari ini tanggal 12 bulan Januari tahun 2025 di pagi hari, sembari menemani weekend teman-teman ya. Kita berusaha untuk santai teman-teman ya. Sabtu Minggu itu santai, aktivitas juga untuk yang santai-santai saja. Oke, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini ya. Terus yang telah memberikan like, berkomentar itu sangat luar biasa. Terus yang nge-share juga video juga luar biasa teman-teman ya. Terima kasih selama ini mendukung channel ini. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat ya. Terus kepada yang mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Teman-teman diberikan kesehatan juga ya sama keluarga. Yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat, bahkan berpuluh kali lipat. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan bermanfaat buat teman-teman sendiri dan buat saya pribadi. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, ingat ya kalau beli saham itu di bawah. Kita harus kembalikan lagi kepada hukum dasarnya bahwa beli saham itu harus di bawah. Jangan sampai teman-teman yang lain pada cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Terus ingat teman-teman, bersyukur ya, sedikit ataupun banyak kita harus bersyukur teman-teman, karena kalau kita modal besar dengan modal untung 1% aja udah ketahuan teman-teman ya. Modal 2 miliar 3 miliar seperti Poren, perlihatkan Poren itu masuk hari ini, kadang-kadang 2 hari kemudian keluar karena untungnya cuma 2 atau 3% juga sudah luar biasa teman-teman, karena mereka ada pandai bersyukur jadi tetap bertahan di bursa gitu kan. Terus ingat lagi teman-teman, kalau investasi itu gunakan investasi yang menyenangkan teman-teman ya. Walaupun nyangkut kita ketawain aja, oh merah nanti juga hijau gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Karena suatu saat emiten-emiten yang di bawah juga akan ke atas, dan tidak selamanya saham itu berada di atas teman-teman ya. Oke, kita langsung TPIA. Setelah kemarin dibikin targetnya, teman kita nanyain untuk updateannya bagaimana. TPIA bagus teman-teman ya, secara akumulasi dia sudah mulai diambil alih juga sama pada Bandar Poren ya, tanggal 9 Juni kita lihat. Untuk 9 Juninya 9 Juni ya, 9 Juni 9 Januari. Saya suka lupa sama bulan teman-teman ya. Kita lihat untuk Poren ada yang ngambil, ada si AK, BK, BB, CC di broker lumayan teman-temannya, bagus ini. BK juga bagus kalau di harga. Kalau yang bagus itu BK itu di harga-harga 1000, 2000, 3000 sampai ke atas teman, bagus ya. Kalau BK itu di bawah 100 kadang-kadang aduh bikin pusing teman-teman. Kan dia pandai ya teman-teman untuk mensiasati seperti yang jualan rugi di bawah, padahal dia menggunakan shadownya untuk take profit teman-teman ya. Jadi TPIA lagi diakumulasi sama AK, BK sama BB sama CC. Yang paling besar itu ada AK ya, AK 24 miliar. Jadi kemungkinan ini bisa di up lah teman-teman ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Betul, di sini teman-teman ada harga kenaikan di angka 6.900-an ya. Itu adalah harga, ada si kepala merah teman-teman. Cuman tetap harus hati-hati, ada si ekornya di 6.650. Target penurunan bisa di angka 6.090-an teman-teman, tapi mudah-mudahan sih tidak sampai sini ya. Terus untuk MA10-nya masih menuju ke bawah. Targetnya yang pertama di angka 7.510, terus di angka 8.300, dan terutamanya ada 9.400 teman. Saya pikir sih bisalah ke sana teman-teman ya. Karena ada TPIA adalah ada ketokohannya juga teman-teman. Kalau sudah ada ketokohan dan pasti ada bandarnya ya. Oke. Untuk PPIA seperti itu, tapi masih bandar lokal, masih jualan juga teman-teman ya. Beberapa hari nih tanggal 7 Januari kita perlu data juga teman-teman untuk pengeluarannya, siapa yang ngeluarin, yaitu ada BB lokal teman-teman, YU lokal dia sudah ngeluarin. Artinya di sini adalah yang memegang kekuasaan di TPI adalah BB lokal, YU lokalnya. Untuk lokalnya bandar lokalnya si BB sama si YU lokal teman-teman ya. Nah untuk Poren sih cenderung yang penting Poren masuk gitu teman-teman. Tapi untuk lokalnya perhatikan ketika lokal masuk dan terjadi ke atas teman. Makanya sangat berperan penting untuk si lokal ini masuk teman-teman ya. Walaupun Poren sudah masuk, tapi kalau lokal belum masuk, kecenderungannya hanya diangkat sedikit aja. Tapi kalau sudah lokal masuk, bisa di atas teman-teman. Makanya kita tunggu aja bandar lokalnya masuk. Terus ada OASA teman-teman ya. OASA kita lihat, teman kita nanyain OASA bagaimana. OASA, waduh, OASA udah lama teman-teman ya nggak dibahas ya. Ini target kenaikan sudah tercapai di sini teman-teman, kita hapus ya. Target kenaikan di sini juga sudah tercapai ya, udah. Penurunan belum.
Nah ini ada target saya di angka 166. Tapi ingat kata teman kita itu ini adalah berbentuk sisir ya. Kalau sisir ini biasanya memang kata orang-orang nih katanya lagi digadaikan, tapi nggak tahu lah teman-teman. Yang penting saya melihat isinya aja teman-teman. Kalau digadaikan biasanya kecenderungan terbatas kenaikannya teman-teman, mungkin hanya di 166 aja sampai ke bawah. Seperti BP teman-teman, BP itu kecenderungan diakumulasi sama lokal sama asing, tapi tetap aja dia terbatas kenaikannya karena untuk digadaikan kadang-kadang hanya ada harga bawah, ada harga atas, dan dia kecenderungannya BP ini dia istilahnya kena suspend teman-teman sebulan, nanti istirahat lagi, dimainin lagi seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi sih untuk tahun ini karena suspend. Kita lihat untuk puasa ini saya tidak melihat daripada itunya, yang penting isiannya teman-teman. Tapi kita juga harus tahu teman-teman ya. Nah perhatikan teman-teman kecenderungannya. Oh kalau gini nggak kelihatan 3 tahun. Nah perhatikan di sini nih, ini ada area-area dia disuspend teman-teman ya. Ini area-area suspend teman-teman ya. Nah ini ada kenaikan mungkin bisa tidak jauh daripada 157 atau enggak 159 teman. Jadi jangan jauh-jauh dari situ untuk targetnya. Maka saya target ke 166 itu sangat realistis sekali lah teman-teman. Di sini memang ada garis 150-nya agak susah ditembus teman-teman ya, walaupun kemarin ada si kepala merah, tapi di sini menunjukkan agak susah ditembus. Tapi walaupun tidak susah ditembus, bandar forex terus akumulasi. Artinya bandar forex terus mengupayakan untuk ke atas. Nanti kalau udah di atas bisa balik lagi ke bawah teman-teman ya. Apakah ada tanda-tanda penurunan? Kalau di sini saya lihat belum ada teman-teman nih. Cenderung bagus teman-teman, hanya penurunan. Hanya di ini cenderung bagus teman-teman untuk area supportnya, bukan support ya, tahanannya bagus ya. Kemudian di sini juga dihalangi, di sini juga dihalangi. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. Anda bandar forex juga akumulasi, bandar lokal juga akumulasi. Ini cenderung bandar forex dan lokal cenderung bagus teman-teman. Kita perhatikan aja transaksi terakhir untuk tanggal 10-nya. Untuk domestiknya ada CP teman-teman ya, ada EP, ada HP, ini yang menjadikan sinyalir sebagai bandarnya. Terus untuk foreign-nya kita lihat broker apa yang paling berkuasa. Di sini ada II. Oh betul teman-teman, II KI adalah II sama KI adalah disinyalir nih broker yang biasa menerima gadaian, tapi dia bisa dipermainkan ya. BP sama Awasa mungkin lagi sedang digadaikan sama pemilik emitennya, tapi dia dipermainkan dengan baik ya, tapi cenderung terbatas. Ingat, cenderung terbatas ya, kemungkinan hanya ke angka 166, malahan di bawahnya teman-teman ya. Ya teman-teman, kalau 166 udah take profit, nanti ambil lagi di bawah. Seperti itulah teman-teman untuk cara kerja emiten yang lagi dikuasain sama broker-broker yang sedang digadaikan. Seperti itu, cenderung dia diizinkan untuk naik, tapi terbatas biasanya teman-teman. Oke, puasa seperti itu ya. Lanjut ada PDPP. Teman kita 710 tapi kata nggak mau take profit, kemarin sudah naik di 1725 ya katanya. PDPP ya. Malahan ini belum saya bahas ya. Oke, teman-teman, kita bahas kenaikan sama penurunan dulu deh. Area penurunan kita lihat di sini, saya tidak melihat kenaikan dulu deh. Kenaikan ada di angka 572 teman-teman, ini area kenaikannya. Terus ada di angka juga di angka 580. Sini ada gap 1 teman-teman ya. Kita upayakan jangan sampai ke gap 715-nya. Di area sini juga di bawahnya ada nih di angka 685. Di tengahnya ada nggak di tengahnya? Kita gedein dikit. Ada gap 1 teman-teman di angka ini nih, di angka berapa nih? 640 ya. Nah, ini adalah area kenaikannya. Apakah sekarang penurunannya? Ini ada si ekor hijau teman-teman, untuk yang terdekatnya di angka 469 ya. Nah teman-teman perhatikan untuk secara TA dulu ya. Kita gedein dikit deh. Saya kurang ini udah cenderungan. Nah ini si ekor hijau di sini ya, untuk antisipasi aja teman-teman. Bila MA sudah menuju ke atas, jangan hiraukan ini teman-teman. Nanti ketika ada putar balik baru hiraukan yang ini. Ikutin aja candle MA 10-nya teman-teman secara TA ya. Kenaikan sementara di sini aman, di sini mungkin di area sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke area 570 ya. Kalau teman kita nyangkut di 710, kemarin nggak sempat 710 ngambil 725 katanya terlalu sedikit, malah di bawah longsor gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita bagian daripada sejarah teman-teman. Jadi nanti kalau sudah ini udah naik dikit nih lumayan, kalau teman-teman 3 miliar kan lumayan teman-teman ya.
Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya untuk PDPP ini. Nah ini PDPP itu walaupun teman-teman di angka 700 ya. Nah 722 itu adalah area paling tingginya. Jadi teman-teman kembali ke 725 itu udah harusnya udah cukup selama 3 tahunan. Selama 3 tahunan nih dia sudah cukup di pucuknya teman-teman ya. Jadi teman-teman kemarin beli di pucuknya, ini juga di pucuknya. Ini hati-hati emiten yang dari tanggal 2022 di up terus, nah sekarang lagi diturunin. Maka hati-hati teman-teman, walaupun ada kenaikan biasanya suka sementara teman-teman ya. Kita akan ukur kenaikan dan pantulan dia di persenan keberapa, di 24% untuk pantulannya. Nah ini juga pantulan biasa suka 18% ya teman-teman, 18% sudah ada pantulan. Nah mudah-mudahan pantulannya tidak terlalu sedikit ya, minimal ke angka sinilah minimal teman-teman 572 ya teman-teman. Yang di 710 ya harap tenang aja, santai saja dulu. Kita lihat perkembangannya karena ini sudah mulai di up lagi. Perhatikan bandar lokalnya sudah mulai akumulasi terus teman, berhadap bandar lokal akumulasi terus. Walaupun kemarin ada pembuangan ya, di sini ada pembuangan, tapi per hari ini dia ada pengambilan. Jadi 10 Januari ada pengambilan daripada bandar lokal teman. Bandar lokal siapa yang ambil? Ada IN ya, ada IN, ada PS, ada PO, ada RRG ya. Ini broker bagus semua. Di sini perhatikan ketika dia di up teman-teman, di up dari sini nih dikumpulin sama bandar lokal, cenderung agak kenaikan sedikit ya. Tapi di sini juga waktu dia pengambilan juga artinya diturunin ke bawah. Nah, siapakah yang berperan di sini teman-teman? Ternyata yang berperan di sini adalah bandar Poren teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu konfirmasi teman-teman. Kalau bandar Poren sudah mulai masuk banyak, kemungkinan itu akan terjadi lagi up ya teman-teman. Kalau sekarang kan masih bandar lokal aja yang akumulasi, karena Poren cenderung keluar. Kita tunggu aja bandar Porennya masuk lagi ya. Kemarin sempat masuk 3 hari keluar, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Artinya secara sedikit ya, secara sedikit ini masih dalam posisi, masih ada cuma sedikit. Perhatikan dari tanggal 23 Desember deh, ada sisa enggak sih barang 23 Desember. Kita lihat Poren. Nah, si TP tinggal 1,3 ribu lagi, artinya tinggal sedikit lagi barangnya teman-teman. Yang mudah-mudahan sih ditambahin ya. Ini kan emas sebelum sudah mau di atas, mudah-mudahan bisa dimarkup harga minimal ke angka 57. Nah, kalau ke atas ke 712 kemungkinan bisa, cuman teman harus bersahabat dengan waktu aja ya. Soalnya kalau lihat dari sini itu berada di pucuk teman-teman. Sekarang lagi dikembalikan lagi ke masyarakat, artinya dia harus menunggu ancar-ancar daripada LK. Nah, kita lihat LK sebentar teman-teman, kita lihat LK sebentar. Buat teman-teman yang punya PDPP ini bagaimana ya. Nah secara LK sih bagus teman-teman ya. PR rasionya 54. Kita di sini lihat PR rasionya berapa, 51. Berarti rata-rata selama 3 tahun kali 51 teman-teman. Artinya 54 itu masih kondisi mahal, secara fundamental mahal teman-teman ya. Makanya diturunin dulu ya. Kalau ada kenaikan mungkin kenaikan sementara, kan di sini sudah meninggalkan jejak penurunan di 484 sama di angka 469. Apakah ke sampingnya ada? Kita lihat di sini. Nah, ini juga bagian dividen teman-teman ya. Kita lihat untuk area sini apakah ada untuk tanda-tanda teman-teman. Ini emiten yang sudah luar biasa teman-teman. Benar sih dia dijual di harga tengahnya teman-teman, jangan sampai ke bawah deh gitu ya. Jangan sampai ke bawah dulu. Kita lihat di sini. Sini ada gap 1 mungkin udah jadi 500-an ya. Nah, ini cenderung bagus teman-teman, secara TA sih udah mulai bagus ya. Kita lihat gapnya dulu deh ke bawahnya. Nah, kita jaga-jaga di sini aja, ada seekor merah teman-teman dikit ya, di angka 440. Terus di angka 382 ya, mudah-mudahan sih tidak dikasih ke di sini ya. Ini buat jaga-jaga aja teman, buat jaga-jaga aja ya. Kita kasih tanda dulu. Karena kan kecenderungan si bandar Porennya lagi jualan dulu kan. Nah, makanya kita harus antisipasi untuk terjadinya ke bawah. Kita akan lihat di mana dia posisi terbaiknya. Kalau yang terdekat sini belum ada teman-teman ya di sini. Oh, ada satu dikit nih. Ini udah ke itu belum ya? 472-nya ya. Coba cek deh 472-nya. Oh, 472 pas banget ya 472 ya. Pas banget teman-teman 472 ya udahlah, hapus aja ya. Hapus aja karena emang sudah ditandain di sini kan nih 472. Nah kita pasin aja lah.
Nah, di sini 486472 adalah area penurunannya karena sudah yang sebelah kirinya sudah ketembus, artinya ada kemungkinan ke sini lagi nanti teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk sementara seperti itu ya untuk PPDP ya. Jadi masih ada bandar lokal masih ada di dalam, tapi bandar foreign cenderung ke bawah. Kita tunggu aja konfirmasi dari CC, JP ataupun YU yang ambil lagi ya, karena mereka barang mereka tinggal sedikit ya. Karena yang memicu pergerakan harga yang baik itu ketika bandar foreign akumulasi dengan baik. Oke, PDPP seperti itu. Kita langsung ke IBOS ini kemarin tanyain terus ya. Pas naik teman-teman kita tidak menanyakan lagi, dan pas turun terima kasih sudah dikonfirmasi lagi untuk pertanyaannya. Ini kemarin ada ada turun candle dikit ya, pas di garis kenaikannya di 55, tapi di sini perhatikan teman-teman, bandar lokal dan cenderung jual. Artinya ini bandar foreign dan lokal berhasil jualan di atas teman-teman ya. Berhasil jualan di atas. Siapa yang ngambil teman-teman kita? Hati-hati. Kita cek untuk Januari ini tanggal 10-nya. Woi kos itu doh. Bro, jangan kemana-mana bro. Sini nih. Kita cek tanggal 10 ya. Hari terakhir transaksi. Domestik belum kelihatan. Kita grosskan dulu. Nah, ini sudah mulai diambil sama XL sama teman-teman kita. XL ya paling banyak, XL juga sudah keluar, bagus teman-teman. Ada teman-teman kita yang sudah memanfaatkan untuk keluar, karena kenapa ya, kita teman-teman kita paling pandai bersyukur gitu kan, atau enggak kejemput ya. Di sini sebenarnya bandar foreign itu, bandar lokal lagi ngejual, mungkin si CP, si NI sama si CC atau enggak si PD yang jualan. Tapi ini jumlah lotnya sedikit teman-teman yang dikeluar tanggal untuk tanggal 10-nya ya. Tapi yang nerima lumayan teman-teman, ada si MG, ada SL, si FCP sama si BR nih. XL yang memimpin. Nah, kita cek teman-teman untuk dari garis kenaikan di sini ya. Di tanggal 23 Desember. Yang paling besar nih di sini deh ya. Di angka 2 Januari deh. Ini paling besar dia istilahnya pembuangannya. IEP, PD, DH, PG teman-teman yang buang. Perhatikan yang ambilnya teman-teman kita hampir 1,8. Artinya hati-hati aja teman-teman ya. XA betul juga ngambil sebagai kadang-kadang bandar luar bisa, EP juga sebagai bandar luar, MG juga sebagai bandar luar, YB sebagai bandar luar. Cuman ya kebanyakan yang ngambil tiga broker teratasnya teman-teman kita ya. Di sini terdeteksi bahwa si bandar itu jualan teman-teman ya. Makanya bandar berhasil dijualan di harga sampai 50 ya. Bandar foreign juga tanggal 2 Januari kita lihat untuk foreignnya ya cenderung mereka jualan, tidak ada yang membeli teman. Artinya berhasil ya. Si bandar foreign dan bandar lokal berhasil jualan. Siapa yang beli? Teman-teman kita. Nah, teman-teman kita harus tetap waspada teman-teman, karena penurunannya juga perhatikan, ini area penurunannya hampir semua area penurunan teman. Dia membentuk gap ya. Nah, kalau saya membentuk gap ini ya cenderung atau teman-teman mungkin bisa ke bawah juga bisa teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ikutin MA-nya teman-teman, jangan hiraukan bandar secara TA. Ini masih dalam posisi uptrend teman. Kenapa MA10 masih berada di garis kenaikannya, MA10 di bawah candle ya. Nanti kalau sudah mungkin secara TA, kalau sudah mulai menyentuh ataupun melebihi garis MA-nya mungkin bisa menjadi downtrend ya. Tapi kalau selama MA masih ke atas walaupun bandar jualan, berarti ini ada yang berani bandar bandar luar gitu ya. Mungkin bandar daripada bandar lokal yang terus-terusan memaaf harga, ada yang makan terus ya, makan teman, seperti XA gitu ya, makan atau enggak EP gitu, MG sama YB. Kadang-kadang kalau si MG seperti itu teman-teman, dia suka ngambil dulu, nanti setelah itu dia buangan. Nah, hati-hati aja teman-teman ketika si MG buangan, kadang-kadang suka meninggalkan shadow teman-teman ya. Nah, ini juga MG sudah mulai banyak barangnya gitu kan ke tanggal 10 Januarinya. Mudah-mudahan sih bisa bertarung lagi di atas teman-teman ya. Tetap harus hati-hati ketika teman-teman kita ngambil banyak ya, harus hati-hati. Karena korban kadang-kadang menjadi korban teman-teman kita ya. Nah, teman-teman kita senangnya itu belinya di atas teman-teman, beda dengan foreign ataupun bandar lokal senangnya beli di bawah gitu kan. Tapi dia ada kesempatan untuk memaaf harga, sedangkan teman kita biasanya yang sudah paham dengan gerak-gerik sebuah emiten, dia akan cenderung ngambil di bawah, cenderung average ketika di bawah teman-teman ya. Mungkin nanti seketika di atas orang lain pada beli, teman kita juara model XE nih, XC nih, mereka sudah bagus, udah mulai tanda-tanda ada penurunan, langsung jual. Perkara dia naik lagi terserah, karena banyak yang begitu teman-teman, terserah. Itunya apa? Saya sudah ngambil take profit, udah terserah, kalau mau naik lagi ya cerah gitu. Yang penting saya sudah mengamankan profit saya gitu kan. Tapi ketika andaikan dia naik ke atas lagi,
teman-teman yang seperti itu udah katanya bukan rezeki saya, udah kita akan cari lagi ataupun kita akan tunggu lagi di area penurunan. Kapan ya, ataupun mungkin nanti setelah bandar lokal ngambil ataupun bandar poren ngambil, saya akan mulai cicil lagi gitu kan. Karena kita katanya walaupun secara TA tapi kita ngikutin bandar juga. Kalau bandar keluar ya ikut keluar gitu teman-teman ya. Karena di sini disinyalir teman-teman bandar lokal dan poren cenderung dia tuh jualan terus. Maka ini mudah-mudahan sih ini hanya kenaikan sementara ya. Saya itu pinginnya nih nanti kenaikan itu diikuti dengan istilahnya diikuti dengan si bandar itu akumulasi. Nah itu akan menjadi lebih keren lagi, jadi kenaikannya akan lebih keren lagi ya. Kalau ini kan masih distribusi, artinya bandar sudah menyerahkan kepada teman-teman kita ya. Di sini juga dulu diserahkan, di sini juga diserahkan, artinya si bandar itu cenderung dia mau menyerahkan mumpung lagi di pada mau gitu, akhirnya diserahkan lah sama bandar, dari bandar itu ke retail teman-teman ya. Cumannya juga, jadi ketika diturunin ternyata banyak yang nebeng, model MG, XA gitu, nebeng sebagai bandar luar dari bukan bandar IBOS untuk memanfaatkan kenaikannya ini. Mudah-mudahan sih ini bisa naik lagi. Secara MA sih masih bisa naik teman-teman, tapi secara bandar dia lagi melakukan distribusi, artinya kenaikan ini adalah makanan si retail makan barang daripada bandarnya, bukan menunggu tapi dimakan teman-teman ya. Nah kalau dimakan ya udah disekasihkan, kecuali kalau teman-teman kita menunggu sebelah kiri baru dihajar sama bandarnya. Ini cenderung dimakan teman-teman, dimakan sama retail, akhirnya dikasihkan ya udah naik gitu teman-teman ya. Clean. Lanjut ke clean. Mana clean? Clean. Mana clean? Kita cek di sini dulu deh. Clean to karya Imaji. Kita cek 3 tahunan dulu deh. Nah ini adalah salah satu emiten yang IPO teman-teman. Dia harus nunggu berapa tahun nih, dari tahun 2022 baru di-up lagi tahun 2024. Artinya yang suka saya teliti seperti ini teman-teman, harap bersabar aja ketika punya teman-teman di harga IPO tiba-tiba dibawa ke bawah banget sampai ke harga 12 perak, tapi endingnya happy ending teman-teman, sudah melewati harga ininya langsung ke harga teratasnya. Nah sekarang dalam posisi diturunkan teman-teman ya, dalam posisi turun. Kalau sempat di sini kena suspend, langsung dia kena FCA, diturunkan, yang naikin lagi. Nah posisi sekarang bagaimana? Posisi bandar sekarang lagi pada jualan untuk bandar lokalnya, dan bandar porennya cenderung ngambil. Nah kita lihat nih siapa yang naikin, ternyata bandar lokal teman-teman ya, bandar lokal yang naikin, memaaf harga ini. Jadi kita ngikutin bandar lokal aja. Kalau bandar lokal jualan ya ikut jualan, harusnya ke bandar homologi gitu kan. Apakah ada tanda-tanda kenaikan lagi? Ada teman-teman di angka 213. Cuma ini sudah mahal teman-teman ya. Jadi udah mahal, udah melewati garis tengahnya, artinya sudah mahal. Dan maaf harganya juga sudah luar biasa. Maaf harganya itu sampai berapa persen teman-teman? Kita dari sini nih. Ini dari sini aja ya. Udah sekitar 1.500%. Udah 1.500% lebih baik teman-teman. Udah lihatin aja ya. Jangan coba-coba teman-teman ngambil. Boleh bisa ke atas, cuman saya khawatir dia malah ke bawah teman-teman, karena bandar lokal sudah mulai jualan. Perhatikan bandar lokal sudah mulai jualan ya, di 1.500%, bayangin aja teman-teman ya. Bandar poren cenderung masuk, mungkin untuk memaaf harga dikit ya. Kita lihat untuk bandar porennya. Tanggal 9/10 ya, 9/10 ada CC teman-teman yang manfaatin. Kalau CC sudah ngambil, manfaatin aja teman-teman ya, karena CC cenderung suka dibeli di bawah, jual dia. CC juga sudah jualan ya, beli 2.000 ngeluarin 500, artinya masih ada sisa barangnya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dijual di atas ya, minimal ke angka 213 lah. Untuk ini kalau sudah begini teman-teman scalpingan aja, jangan di swing, karena swingnya sudah telat gitu teman-teman. Mau kemana? Mau ke puncak lagi ke sini ya, kita kan sudah mahal teman-teman. Lebih baik teman-teman udahlah, cari lagi emiten yang lain ya. Kalau mau naik silakan aja naik. Kalau saya sendiri oke, ini udah terlalu tinggi, saya akan melihatinnya aja gitu kan. Nanti kalau udah ke bawah lagi kita lihat lagi apakah ada kenaikan lagi atau tidak, karena tanda-tanda penurunan sudah terlihat jelas di sini teman-teman. Tanda-tanda penurunan sudah terlihat jelas. Oke. Clean seperti itu ya. Ada SAPX.
Agak telat hari Minggu SAPX kemarin sempat dibahas, ini tanda-tanda kenaikan di angka 2700. MA10 lagi menuju ke atas, cuman sayang banget ya, dia tidak mampu nih, tanggal 10-nya harusnya ke atas dikit-dikit aja gitu, kemudian ngasih kepala merah gitu kan, cenderung akan up gitu ya. Hati-hati untuk penurunan dulu, hati-hati penurunan di angka 600-an, 680 sama 1100. Terus apakah apa sih ini ya? Apakah 1500 gitu ya? Nah teman-teman punya harga 2000 sudah berapa ya? 1400 ya. Teman-teman harga 2000 di sini ya berarti ya, di pucuk sini ya. Pucuk ketiga berarti ya. Nah teman-teman, kalau saya menargetkan ke angka 2700 ya teman-teman. Nah ini MA10 lagi menuju ke atas, lagi menuju ke atas. Bandar lokal sama foreign sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. SAPX kita lihat. Oh ya, SAPX lagi di bawah teman-teman ya. Kalau lagi di bawah masih cenderung aman lah teman-teman ya. Bisa ke angka 2700 tapi jangan tinggi-tinggi lah teman-teman ya. Paling tinggi kan 3600 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini udah mulai itu di bawah lagi ya, di 1400. Apakah akan ke bawah lagi ya? Kalau ke bawah lagi syukur, berarti memang rata-rata emang dijual di harga bawah di beberapa tahun nih. 2022 di angka tahun 2024 kan bang. Nah sekarang mungkin ke bawah. Ini ada bandarnya teman-teman ya. Lihat, perhatikan di sini satu, turunin. Cenderung kan bandar itu pinginnya harga di bawah kan, di atas ini. Kalau ke bawah lagi suatu saat dia akan ke sini lagi. Cuman jangan tinggi-tinggi targetnya, di sini aja, di harga tengah aja ya. Kalau nggak seperempatnya aja di atas dikit di sini nih. Nah 2500 juga cukup. Ini bid dan overnya tipis ya. Coba lihat ya bid dan over ya tipis. Ingat, bid dan over tipis gampang dimainkan. Ingat itu ya teman-teman. Bid dan over tipis gampang dimainkan. Bisa ke bawah bisa teman-teman ya. Bisa ke atas bisa dan gampang. Teman-teman. Kalau ke atas main lebih gampang, turunnya yang susah teman-teman biasanya. Karena siapa tidak yang nerima biasanya. Nah makanya kalau ada retail-retail yang mau nerima di harga pisau jatuh, sangat senang teman-teman ya. Untuk emiten yang longgar seperti ini, bukan longgar apa, sedikit ini ya. Jadi untuk ke atas gampang, untuk ke bawah agak susah. Tapi kalau udah ada yang retail yang nerima seperti ini, bang. Nah, ada yang nerima berarti teman-teman. Tapi sekarang bandar lokal lagi akumulasi sama bandar foreign ya, mudah-mudahan bisa dinaikin dikit lagi lah ya untuk si SAPX ini. Kita lihat domestiknya siapa? Ada XA, YU, BQ bagus teman-teman, jangan ambil juga bagus. Foreignnya ada siapa? Ada CC, ZP, BK bagus juga teman. Cuman sayang banget di sini kan bid dan overnya tipis aja teman-teman ya. Cuman kalau udah bandar lokal udah ngambil sekitar foreign segini ya 6,6 bisalah di up teman-teman ya. Saya sini tidak melihat ada kenaikan teman-teman, garis kenaikannya ya. Oh di sini coba nih kita gedein dikit ya, apakah di situ ada tanda-tanda kenaikan? Harus digedein teman-teman ya. Di 27 ternyata ada sini salah satu teman-teman. Nah di sini teman-teman. Ini bukan kepala merah sih teman. Bukan ya di situ ya. Cuma sini aja teman-teman di angka 2300 ya, mungkin mudah-mudahan sih bisa ke 2300 lah teman-teman ya. Karena kecenderungan si kepala merah ada di situ ya. Ingat ya, kalau yang bid dan over tipis itu gampang dipermainkan. Sekarang itu lagi bagus teman-teman, diakumulasi sama bandar lokal dan foreign untuk SAPX ini. Lanjut, ada Polu. Polu lagi upgrade ya. Polu udah menembus yang saya gariskan teman-teman. Gimana udah tercapai ini teman-teman ya. Polu coba lihat deh. Saya udah tercapai begini, harusnya sudah mulai kita mikirin ke bawah. Polu sudah mulai 10 tahunan ada sih kesempatan teman-teman ke harga tertinggi di 2800 ya. Cuman saya tidak menarikkan ke arah situ. Kenapa? Ya udah cukup lah teman, harusnya udah cukup lah gitu ya. Sudah tercapai nih untuk di sini ya udah tercapai, dan kemarin juga sudah tercapai, artinya sudah tercapai. Nah ini tapi di sini ada lagi untuk kenaikannya satu lagi 2400 ada teman-teman ya. Terus tanda-tanda kenaikannya sudah ada di angka 2100 juga ada. MA10 lagi menuju ke atas teman-teman ya. Cuman tetap harus hati-hati teman-teman, di sini kan ada gap ya. 1700-nya untuk penurunan, di sini juga ada di angka 1400 ya. Kalau MA10 lagi menuju ke atas ya udah ikutin aja MA10-nya teman-teman ya.
masih lagi menuju ke atas. Cuman saya peringatkan dan saya ingatkan ya, bahwa si bandar lokal sudah mulai jualan. Perhatikan 3 hari ini ya, 3 hari bandar lokal sudah mulai jualan. Kita cek untuk tanggal 8, tapi lagi udah masih sedikit, dia masih banyak teman. Jadi ini ada diambil sama teman-teman kita ya. Nah, ada XC, ada XL ya, teman kita yang ngambil. Nah, sebenarnya masih banyak, barangnya masih banyak, teman-teman masih banyak. Dan juga ngambilnya sudah banyak banget itu kan. Kesempatan ke atasnya ada ke angka 2.300-an lah gitu ya. Cuma target saya sudah tercapai, mudah-mudahan sih dicapai ke angka ke atas lagi ya. Mungkin bisa ke angka 2000 berapa ini? 2.800 ya. Cuman kita lihat di sini ada enggak? Saya tidak memberikan rekomendasi ke saya itu ya. Poren kalau poren sedang jualan teman, kalau poren sedang jualan, artikan nih beng ke bawah, lalu ke bawahin lagi. Kita cek deh apakah akan ada tanda ini cenderung itu ya. Si bandarnya cenderung dia nakal-nakal dikit dah, karena suspend mulu. Nah, sudah terlihat jelas di sini. Kita lihat, nah di sini ada enggak? Kita lihat di sini ada enggak? Mudah-mudahan ada tanda-tanda. Wah, ini bandarnya keren teman-teman. Kerennya kenapa nih? Belang-belang begini. Harganya di sini dikit lagi teman-teman, gimana tuh ya? Kalau dikit lagi, mudah-mudahan sih bisa menembus PR-nya lah di sini ya, di angka 2.800 nih teman-teman. Di sini ada gap dikit ya, mudah-mudahan bisa ketembus dah ke situ ya. Ya untuk Polu, walaupun istilahnya bandar lokal jualan, tapi sedikit yang nerima teman-teman kita, tapi bandar poren lagi keluar. Mudah-mudahan bisa ke angka 2.800 untuk menuntaskan PR. Tapi yang terdekatnya itu 2.100 ya. Oke teman-teman, untuk Polu seperti itu ya. Bandar masih ada di dalam, bandar lokalnya masih ada di dalam, tapi bandar poren cenderung dia sudah jualan. Satu lagi deh teman-teman, ada PZZA. PZZA. Lagi ada pungutan teman-teman, PZZA nih. Baru dibahas ya. Nah, kalau bagi bahas enaknya ngebahas ini dulu teman-teman. Ya kalau mau beli saham ya, beli emiten gitu ya. Nih, mendingan teman-teman cek dulu garis 3 garis ini. Wow. Ini kesempatan dan waduh katanya. Wis, udah 1.200, bayangin aja nih. Harga popeng ke bawahin. Nah, sempat diangkat sekali, turunin angkat sekali. Nah, targetnya jangan tinggi-tinggi. Di sini aja, teman. Ya, di sini aja nih. Harga tengah aja. 752 aja. Mungkin itu menjadi tidak muluk-muluk ya. Ini sudah dijebloskan ke harga termurahnya dan dijebloskan lagi ke harga paling murah. Sekarang sudah mulai di harga murah lagi. Artinya sudah mulai balik badan gitu ya. Sudah mulai balik badan. Nah, ini hati-hati tetap penurunan di angka 151. Angka kenaikan ada di angka ini bagus teman-teman, PJZ bagus nih. Cuman saya tidak tahu profilnya ya. Kita lihat dulu profilnya. Kalau secara TA ini lagi di bawah teman-teman ya. Sambil nunggu itu ya, sambil nunggu keluar. Ini si kepala kembar biasanya ke bawah dulu, biasanya ke bawah dulu. Cuman karena di sini bandar lokal dan pon akumulasi, mudah-mudahan sih di up teman-teman ya. Nah, tanda-tanda kenaikan kita lihat jelas dulu sini deh sebelum ngecek bandar ya. Kita cari tanda-tanda kenaikan yang paling dekat aja. Dekat nggak di sini nih? Kepala merah. Oh, udah tertembus ya. Udah tertembus. Nah, ada kepala merah dikit teman-teman sini. Nih kepala merah teman-teman. Kita gedein dikit ya biar pas deh. Nah, kalau digedein kelihatan banget ya. Ada gapnya gitu ya. Ada gapnya, ada jelas ya kalau digedein mah ya. Nah, 390 kita tandain deh. Sini ada gap juga kepala merah 374. Ini adalah area kenaikannya. Dikit aja teman-teman ya. Ini soalnya lagi di bawah banget teman-teman, 404. Nah, udah jangan jauh dulu dah, di angka sini aja. 416 ya. Kita lihat untuk LK-nya. LK-nya negatif -3. Quarternya ada sih, revenue-nya ada. Lihat untuk cash-nya 24 miliar 980. DER-nya berapa DER-nya? Pokoknya minus, kalau secara LK kurang baik teman. DER-nya 0,52. Artinya udah di hutangnya itu di standarnya sekarang. Standar hutang udah di sini,
0,52. Jadi intinya begini teman, kalau DER-nya 0,52 itu. Jadi equity-nya itu besar hutangnya itu setengah daripada equity. Kalau 0,5. Kalau 1 berarti hutangnya sama dengan equity. Nah, itu kalau 0,5 masih dalam tahap oke lah segitu gitu kan. Wajar, dalam tahap wajar gitu ya. Tapi kalau sudah 1 sekian, 2, sekian udah, kecuali bank ya. Kalau bank kadang-kadang kan equity-nya tidak ditampilkan di sini teman-teman. Kalau bank itu nih. Kadang-kadang kalau bank itu tidak ditampilkan di sini. Ya, kalau bank ya, biasanya kalau bank-bank tidak ditampilkan karena equity DER itu adalah pegangan dari sebuah bank itu untuk menentukan besar berapa kali. Berarti kan bank itu nampung dana masyarakat itu dianggap sebagai hutang gitu. Jadi dia tidak ditampilkan di sini teman-teman untuk DER. Malahan DER bank itu kalau lebih besar lebih bagus karena dia menghimpun dana dari masyarakat. Tapi kalau perusahaan biasa DER itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Model nih kalau kita lihat ya. Kita lihat untuk bank ya. Ini sembari santai aja lah. Ya. Kita lihat untuk statistiknya deh. PBRI aja. Kalau yang lain kan secara fundamental, biar fundamental teman tahu sendiri gitu bahwa fundamentalnya baik, perhatikan untuk DER-nya itu berapa gitu kan. Jadi jangan nanti teman-teman DER-nya nih, mana DER? Nah, 5 teman-teman, 5,05 teman-teman ya. Nah, DER-nya. Jadi dia besar teman-teman. Kan di sini DER-nya tidak ditampilkan kan untuk bank itu, khusus untuk bank teman-teman. Berarti ini aset hutangnya besar teman 5 kali itu teman-teman. Artinya sangat luar biasa teman-teman ya untuk si PBRI ini, model bank ini biasanya seperti suka tidak ditampilkan di sini teman-teman karena kan dia menghimpun dana dari masyarakat teman-teman. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang biasa pasti ditampilkan DER-nya gitu kan. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi untuk PJZA itu ya. PJZA sekarang lagi di bawah banget, cuma secara LK kurang baik. Ini juga masih standar sih. Kalau dia 1000 aja teman-teman ininya PRH-nya 1000 aja. Ya mungkin ini milik bandar gitu. Ini bandar belum melakukan aksi teman-teman selama dia tahun berapa nih? Dari tahun 2018 dan dia secara akan mengalami kerugian. Jadi ini manfaatin aja teman-teman. Kalau secara isian manfaatnya secara isian aja. Nah, mudah-mudahan dia ada area kebangkitannya teman-teman. Jadi teman-teman ekspektasinya mungkin jangan terlalu tinggi dulu ya. Yang simpel-simpel aja, yang dekat-dekat aja. Yang terdekatnya kenaikan angka di 219 ya. Di sini ada si kepala kembar, artinya harusnya secara kenal seharusnya ke bawah. Cuman saya bilang 2 dari 3, artinya 2 naik 3 turun. Mudah-mudahan sih ambil yang 2 ya. Karena secara bandar sudah diambil lagi teman-teman, dari bandar lokalnya sudah ngambil, Poren juga sudah ngambil ya. Bandar lokal sini sinyalir ada YP, DR, EP, mungkin ada si DR enggak si EP teman-teman ya. Maaf si DR atau enggak si EP sama si YP mungkin di sini ada sebagai bandarnya. Untuk lokal, untuk poin siapa nih? Ini DR udah 1,1 miliar, artinya si AG juga sudah mulai masuk, cuma sedikit banget si AG. Berarti sih yang nguasain si DR teman-teman 63,7. Artinya si DR ngambil bulatnya, mudah-mudahan ini bisa di up teman-teman ya. Nah, area penurunan di angka 152 dan ada satu lagi di sini ada penurunan teman. Nih area penurunan. Di si ekor hijau itu ada penurunan. Jadi ini ada 2 area penurunan. Nah, mudah-mudahan kalau dia turun dulu sampai ke angka 151, jangan khawatir kalau MA-nya masih berada di garisnya. Artinya masih di bawah candle. Itu kecenderungan ke atasnya ada. Malahan saya ini benar lokal masuk, Poren masuk, saya pengen ke bawahin lagi ke sini teman-teman nih. Udah kalau udah di sini udah. Jadi ketika ke atasnya enak ya, walaupun di sini ada PR gitu kan. Di sini ada PR 1 teman-teman ya. Tapi biarin aja kalau lagi emas begini, jangan dipikirkan teman-teman. Itu keinginan saya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dibawa ke bawah lagi, kita tidak khawatir untuk penurunan di sini lagi. Jadi fokusnya ke atas terus. Apalagi MA10-nya sudah mulai di bawah candle, ditimpah lagi MA20-nya di bawah candle, MA10 sudah mulai di bawah candle. MA10 sudah mulai di bawah MA20
itu udah merupakan anugerah teman-teman, bisa up teman-teman gitu ya. Cuman ya teman-teman juga harus perhatikan juga gitu kan, area-area penurunan juga. Nanti setelah putar balik baru teman-teman berpikir ya. Nah, targetnya sudah dilihatkan ada berapa 4 baris di sebelah sini semua. Di sini saya bilang di sini tinggal sedikit lagi, jadi saya tidak menaikkan ke sini ya. Ini juga ada dikit, cuman sudah nih. Ini udah ketembus belum sini ya? Kita gariskan nih, ketembus belum? Ketembus belum? Mudah-mudahan. Oh iya, belum ketembus teman, di sini satu berarti ya. Nah, itu tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Kalau ini kan si kepala hijau. Udah ketembus kan kepala hijau di sini ya. Udah di situ doang teman. Udah cukup lah situ ya. Nanti kita cari lagi deh kalau sudah mulai ada kenaikan lagi. Oke, untuk PZZA seperti itu teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin nanti teman-teman kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya. Ciao.